Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nida Azmi. Aku adalah mahasiswi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, aku ditugaskan oleh Bapak Fajar Ramadan, dosenku di mata kuliah komunikasi bisnis untuk sharing hal-hal yang aku suka. Nah, kebetulan aku lagi enjoy banget sama baca buku, makanya aku mau sharing ke kalian hal-hal tentang membaca buku. Kenapa aku membahas topik ini? Karena semakin hari minat membaca di Indonesia itu kayaknya udah semakin berkurang ya. Padahal kalau dibandingkan sama zaman dulu, Indonesia tuh punya tradisi membaca yang kuat. Bisa kita lihat dari perpustakaan di desa-desa, buku-buku klasik atau literasi lokal seperti buku dongeng, buku budaya, dan lainnya. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, kayaknya anak muda atau orang zaman sekarang tuh lebih memilih untuk menonton film atau scroll sosmed berjam-jam. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya budaya membaca di Indonesia. Faktor yang pertama itu adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup di sini adalah perubahan gaya hidup yang modern. Karena sekarang udah canggih banget ya teknologinya, makanya kita mungkin lebih sering terdistract terhadap hal-hal yang seperti tadi, seperti menonton film, atau kita lebih memilih untuk scroll sosmed berjam-jam. Padahal banyak loh waktu yang kita bisa gunakan untuk membaca buku. Nah, faktor yang kedua adalah kurangnya akses. Kurangnya akses di sini adalah banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum bisa atau belum dapat mencapai akses-akses untuk literatur atau buku online sehingga mereka belum bisa membaca bacaan yang bermutu. Yang ketiga adalah kurangnya promosi literasi. Seharusnya sekolah dan pemerintah itu lebih sering mempromosikan literasi sehingga kita mempunyai minat membaca yang lebih besar atau kita dapat memunculkan hasrat-hasrat untuk lebih sering membaca. Memang apa sih pentingnya membaca? Nah, karena dengan membaca kita bisa memperluas pengetahuan kita tentang apapun itu. Nah, proses membaca juga melibatkan proses kita untuk berpikir secara kritis. Dengan membaca kita bisa menganalisis, menginterpretasi, dan merespons informasi yang kita dapat. Nah, hal ini juga punya pengaruh yang positif loh terhadap kemampuan kita untuk berbicara dan menulis. Nah, teman-teman, buku itu ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Ahli psikologi Keith Otley menyatakan bahwa membaca buku fiksi itu mengharuskan kita sebagai pembaca untuk memahami dan merespon suatu tindakan karakter untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sosial. Aku juga punya ungkapan favorit atau quotes favorit dari Albert Einstein, sang fisikawan yang sudah sangat populer. Beliau memaparkan, "The only thing you absolutely have to know is the location of the library." Ungkapan ini menggarisbawahi pentingnya membaca dan akses kita terhadap buku itu sebagai pengetahuan dan wawasan yang tidak ternilai. Dan kata library atau perpustakaan itu sebagai tempat di mana kita dapat mengakses pengetahuan, literatur, dan informasi yang luas. Aku punya beberapa tips untuk menumbuhkan minat lebih pada membaca. Tips yang pertama adalah pilih buku yang menarik. Karena kita bisa mulai dengan buku yang kita suka. Karena semakin menarik isi dari buku tersebut, kegiatan membaca akan lebih menyenangkan. Yang kedua adalah buat jadwal membaca. Kita bisa buat jadwal seperti setelah makan siang, sebelum tidur, atau saat perjalanan. Karena kunci dari membaca adalah konsisten. Yang ketiga adalah hindari gangguan. Kita bisa memilih lingkungan yang nyaman, seperti kalau misalkan kita gampang terdistract, kita bisa memilih lingkungan yang sepi agar kita bisa fokus pada bacaan yang kita baca. Nah, itu dia beberapa tips dari aku. Selanjutnya aku punya 2 rekomendasi buku yang menurutku kalian harus banget baca. Buku yang pertama itu dari Dorie Clark yang judulnya The Long Game. Jadi di sini Dorie Clark menegaskan bahwa kesuksesan jangka panjang itu ibarat permainan yang memakan waktu, kerja keras, dan kesabaran. Buku kedua yaitu dari James Clear yang judulnya Atomic Habits. Di sini James Clear menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil kita berdampak sangat besar pada kesuksesan di masa depan. Nah, segitu aja hal yang bisa aku sharing. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.